atas nama pemerintah kota, kami menaruh besar harapan kepada masyarakat Kota Kupang. Ya, mari kita semua terlibat dalam pesta demokrasi yang akan kita laksanakan pada tahun 2024, baik pemilu maupun pilkada. Kita terlibat dan menjadi bagian dari pelaksanaan pemilu yang kita taati semua aturan yang berlaku sesuai dengan tahapan-tahapan pemilu. Kemudian kampanyekan anti golput ya, juga pemilu bebas hoax. Kemudian yang paling dimintai dari kita semua peran adalah jangan ada prinsip ada uang ada suara. Ajang pemilu ini bukan politik identitas. Salam awas sahabat Bawaslu, podcast Bincang Pemilu Bawaslu Kota Kupang kembali menjumpai sahabat sekalian. Bersama saya Gabriel Natun. Edisi kali ini tentu saya tidak sendiri, akan menemani saya seorang narasumber yang sudah mumpuni dalam bidangnya, dalam bidang pemerintahan, terusnya pemerintah Kota Kupang. Masih aktif juga sebagai seorang pimpinan di Kota Kupang. Tentu juga edisi kali ini dengan topik yang sangat menarik berkaitan dengan soliditas pemerintah dalam melihat proses pemilihan umum di tahun 2024. Sahabat Bawaslu, melihat kacamata proses pemilihan umum yang sementara berjalan dengan berbagai tahapan, tentu juga ada berbagai banyak persoalan yang sudah sesuai dengan prosedur, bahkan yang tidak sesuai dengan prosedur. Oleh karena itu, langsung saja saya perkenalkan narasumber edisi podcast kali ini, Bapak Noce Nusloa SH-MSI. Selamat sore Bapak Noce. Selamat sore sahabat Gebi. Salam awas. Baik Bapak, perlu diketahui juga sahabat Bawaslu bahwa Bapak Noce merupakan Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kupang. Baik Bapak, apa kabar Bapak? Baik, sehat selalu, puji Tuhan. Ya. Baik. Berkaitan dengan podcast edisi kali ini, sinergitas pemerintah Kota Kupang melihat proses pemilihan umum yang sementara berjalan. Berkaitan dengan hal itu, kacamata sebagai lembaga negara, sebagai lembaga yang dipimpin oleh Bapak, demokrasi sementara berjalan ini, kacamata dari Bapak sebagai pimpinan seperti apa pada Kesbangpol Kota Kupang? Ya, kita di Kesbangpol itu kan fungsi dan tugas kita adalah melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan pemerintahan umum. Dan hal yang serius saat ini untuk kita terus melakukan berbagai langkah-langkah konkret adalah turut bersama-sama dengan penyelenggara pemilu melakukan pengawasan. Pemantauan dan pelaporan terhadap berbagai tahapan pemilu serentak yang akan berlangsung nanti, baik pada 14 Februari 2024 maupun nanti pada pilkada yang berlangsung pada 27 November 2024 yang akan datang. Ya. Itu kacamata Bapak melihat proses yang sementara berlangsung itu. Ya. Jadi kita bersyukur bahwa peran penyelenggara pemilu ini, baik KPU maupun Bawaslu sendiri, ini sampai hari ini semua berlangsung dengan sangat baik, dan kami bersyukur bahwa pemerintah Kota Kupang menjadi bagian dari peran yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, karena itu tanggung jawab kami di Kesbangpol itu untuk senantiasa berdampingan dengan penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu dalam kerangka
melakukan pengawasan di setiap tahapan supaya tidak ada gangguan, tidak ada konflik, ya, tidak ada masalah yang kemudian bisa menimbulkan kesimpang siuran pemerintah sebagai fasilitator Siap. maupun sebagai regulator. Ya. Nah, pengawasan ini kita terus lakukan, tetapi kita terus bersama-sama dengan Bawaslu. Dalam hal ini tentu pengawasan dilakukan oleh Pemda dalam konsepsi apakah aktivitas masyarakat dalam segala tahapan pemilu ini jangan-jangan ada yang melanggar perda. Ya. Tentu baik. Ada menarik Bapak berkaitan dengan undang-undang yang tadi Bapak sebutkan bahwa undang-undang nomor 7. Apakah ada turunan-turunan regulasi sampai pada tingkatan bawah? Dari atas undang-undang 7 sampai pada tingkatan Bapak sebagai perda dan lain sebagainya. Apakah ada bocoran sedikit dengan regulasi-regulasi yang ada? Iya, jadi dari Undang-Undang 7 2017 itu sesuai dengan pasal 434 itu menugaskan atau memberi amanat khusus tentang peran pemerintah dan pemerintah daerah. Siap. Nah, kemudian yang ikut ambil bagian juga dalam proses. Jadi ada tanggung jawab di situ, ada tugas di situ bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah wajib untuk membantu penyelenggara pemilu. Baik itu karena tugasnya, wewenangnya, kewajibannya, hak-haknya untuk menjadikan apapun yang terkait dengan pelaksanaan pemilu itu harus didukung, harus difasilitasi untuk tidak boleh ada hambatan, tidak boleh ada halangan. Nah, kemudian pemerintah juga melalui Permendagri 61 2011 itu ada regulasi untuk mengharuskan pemerintah daerah melakukan pemantauan, melakukan evaluasi, pelaporan, evaluasi terhadap apa? Terhadap segala yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Jadi pelaksanaan pemilu ini dengan mulai dari semua tahapan, semua tahapan itu harus Pemda punya tanggung jawab itu untuk melakukan pemantauan. Pelaporan dan evaluasi sehingga tidak boleh ada tahapan yang terganggu misalnya karena terjadi instabilitas. Baik itu dari aspek ideologi. Dari aspek politiknya, dari aspek ekonomi, dari aspek sosial budaya. Apalagi kalau nanti didapati bahwa ada aktivitas-aktivitas politik, maksudnya dalam konteks pemilu yang dilakukan oleh partai politik, oleh bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota, itu semua mesti diatur dan diurus supaya sesuai dengan tahapan yang ada. Jangan sampai ada yang belum masuk pada tahapan, dia sudah mendahului tahapan kemudian itu. Dalam pandangan masyarakat bahwa ada yang mencurang mendahului, curi start dan seterusnya. Nah, ini kenapa tanggung jawab pemerintah untuk supaya melakukan pemantauan, karena untuk supaya menghindari adanya berbagai konflik kesemrautan. Tetapi juga ada peraturan daerah tentang tata ruang. Itu. Jadi apapun yang dilakukan di daerah ini, kami juga punya tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan memastikan bahwa kendati Kesbangpol itu bukan fungsi penegakan perda misalnya, tetapi semua situasi yang memungkinkan bahwa aktivitas masyarakat itu bisa menimbulkan konflik, bisa menimbulkan sengketa, bisa menimbulkan kecemburuan, apalagi dalam situasi politik, itu wajib untuk kami beri masukan supaya misalnya tentang tata ruang. Ada tempat-tempat yang memang tidak boleh. Misalnya menempatkan spanduk, baliho. Tapi yang menarik juga Bapak berkaitan dengan saya potong Bapak berkaitan dengan
aturan-aturan itu Ya, berkaitan dengan undang-undang, ya, Permendagri, ya, sampai pada Perda. ya, Kita lihat sendiri bahwa fenomena hari ini, ya, ya seperti yang Bapak sudah ya, kasih bocoran berkaitan dengan ya, pemasangan baliho-baliho ya, yang hari ini menjamur ya, di Kota Kubang yang tidak sesuai dengan ya, prosedur, bahkan di ya, Sembrau, di mana-mana seperti yang ya, Bapak katakan. Ini ya. bagaimana tanggapan Bapak? Ya memang pencegahan atau pengaturan-pengaturan yang kami lakukan itu kami tetap melakukannya dengan cara Mengendalikan dengan fungsi-fungsi edukasi edukasi melalui berbagai kelembagaan. Misalnya kalau ini terkait dengan partai politik, partai politik, ya terkait dengan adanya keinginan orang-orang tertentu untuk mempublikasikan diri, ya mempromosikan diri, promosi diri misalnya. sosialisasi diri mungkin ya. Tentu boleh-boleh saja, tetapi kan semua harus sesuai aturan. Nah, kami mengantisipasi mengantisipasi kemungkinan itu, ya. misalnya sejak dari Januari 2023 itu pemerintah kota sudah mengeluarkan surat ditujukan imbauan, surat ya pemberitahuan kepada partai politik, kepada yayasan, kepada ormas, kepada LSM. Itu sudah dilaksanakan pada Januari. Sejak Januari 2023. Tetapi yang kita lihat fenomena hari ini, ya tujuannya untuk mengingatkan bahwa semua aktivitas yang dilakukan, apalagi dalam dalam tahun politik ini, itu semua harus menyampaikan pemberitahuan kepada kepala daerah. Ya, 3 hari sebelum sebuah aktivitas yang mau dilakukan. Tujuannya adalah supaya pemerintah itu dapat mengurus dan mengatur dengan memberikan izin sesuai ketentuan yang berlaku. Baik itu yang berbayar maupun gratis, tetap semua harus memperoleh izin. Tujuannya supaya benar-benar permohonan itu disetujui dengan memberikan space yang sesuai dengan tata ruang. Ya, gitu. Baik Bapak, ada yang menarik juga Bapak, ya, berkaitan dengan yang berbayar. Ya. Yang berbayar tetapi belum masuk pada tahapan pemilu itu sendiri. Ya. Nah, yang di dalam pemasangan itu sudah ada unsur kampanyenya. Itu bagaimana menurut Bapak? Kalau yang berbayar tetapi dia mengeluarkan budget kepada pemerintah kota dalam pasti, tetapi belum sesuai dengan prosedur, belum sampai pada tahapan pemilu itu sendiri. Ya, memang fenomena itu terjadi. Tapi kan kemudian pemerintah kota secara sadar bahwa semua harus disolusikan melalui komunikasi yang komprehensif dan memastikan bahwa pencerahan dimaksud itu bisa dipahami. Nah, karena itu hal yang telah kami lakukan adalah kami mengundang Ketua KPU, kami mengundang Ketua Bawaslu untuk memberikan pencerahan kepada para ketua partai politik. Ya, karena peserta pemilu ini kan partai politik. Nah, sehingga partai politiklah yang akan mengarahkan siapapun yang menjadi orang-orang pilihan partai politik untuk nanti terlibat dalam berbagai tahapan pemilu, mereka menjadi paham. Nah, karena itu dengan fenomena yang terjadi, kami tetap minta advis dari Bawaslu. Tetap minta advis dari Bawaslu untuk memberikan pencerahan bahwa memang ini ada yang memenuhi unsur kampanye, ada yang memang hanya memenuhi unsur mau memperkenalkan diri, dan itu semua tentu kalau kita bilang tidak salah, ya semua harus paham bahwa salah tidak salah itu semua harus didasarkan pada tahapan pemilu dengan berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai landasan yuridis, misalnya peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye. Ya, itu semua tentu harus mentaati itu. Ya. Baik Bapak, ada yang menarik juga berkaitan dengan apa yang telah Bapak sampaikan. Ya. Ruang kolaborasi antara pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Kesbangpol, itu apakah sudah terbangun baik dengan Bawaslu Kota Kupang sendiri? Oh ya, kami bangga dengan Bawaslu Kota Kupang karena kami pemerintah kota punya prinsip kerja kolaborasi.
Dan kolaborasi itu dalam apa yang kita sebut dengan kerja pentahelix. Ya, ada unsur pemerintah di situ, ada unsur akademisi, ya, para cendekiawan itu, kemudian ada unsur swasta di situ, pelaku usaha, ada juga komunitas masyarakat. Ya. Kemudian ada media. Nah, kami bersyukur bahwa Bawaslu sudah melakukan berbagai pendekatan dengan semua unsur pentahelix itu. Nah, tentu kami yakin bahwa semua juga paham. Cuma karena ini kan hanya soal kehendak hati orang-orang saja untuk tidak bermaksud untuk melakukan pelanggaran sebenarnya, tetapi ada kesadaran itu. Gitu. Kemudian ya di samping mereka melakukan distorsi hukum, ya ada juga yang kemudian bisa menimbulkan ketidakpercayaan diri, ya, sehingga mereka merasa bahwa kalau saya tidak cepat-cepat mendahului, ya saya bisa tidak dikenal gitu, atau kalstar. Padahal memang waktunya nanti tersedia cukup panjang juga. Ya, cukup panjang, mulai dari 28 November ya sampai 10 Februari untuk pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota, sedangkan ada berbagai macam bentuk kampanye kan yang sudah disediakan. Jadi sebenarnya tidak ada yang terlambat di situ, ya, kalau semua mau taat, semua mau sadar bahwa setiap orang yang terlibat dalam tahapan pemilu itu, apalagi bacalek, ya, itu sebenarnya mereka orang-orang hebat yang karena sudah diterima di masyarakat sebagai orang-orang yang selama ini memiliki kepekaan, memiliki kepedulian, memiliki inklusi sosial yang baik, sehingga mereka bisa dipilih, dan mereka bisa terpilih oleh parpol untuk menjadi bakal calon legislatif. Itu hebatnya di situ sebenarnya. Nah, baik Bapak, berkaitan dengan hal yang telah Bapak sampaikan, berarti dengan sendirinya bahwa sebelum masuk pada tahapan kampanye, terus banyak orang hari ini sudah melakukan memperkenalkan diri, mempromosikan diri, yang sudah di dalamnya sudah ada unsur kampanye. Berarti dengan sendirinya kekosongan aturan, kekosongan hukum. Karena sebelum ada sampai pada tahap kampanye, tapi sudah ada kampanye-kampanye dilakukan, baik itu melalui baliho, kartu nama, yang hari ini orang bisa lakukan pencitraan dan lain sebagainya. Kacamata, pandangan Bapak, apakah ini harus ada sebuah distorsi atau sebuah masukan, sehingga dengan kekosongan ini harus ada aturan atau tidak, sehingga bisa menekan pelanggaran ini? Iya, jadi jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum sebenarnya, karena tahapan pemilu itu tidak juga merupakan alasan untuk kemudian orang bebasnya bertindak apapun di daerah di mana dia berada. Nah, kan ada peraturan daerah. Itu ada berbagai aturan yang mengatur sistem bagaimana setiap masyarakat beraktivitas sesuai dengan aspirasinya, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kemauannya, kan semua serba ada diatur dan diurus. Nah, ada regulasi yang mengatur, dan yang mengurusnya adalah kami, orang aparat pemerintah, sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Jadi sebenarnya kalau ada yang punya niat seperti itu kan cukup meminta izin kepada pemerintah, dan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memberikan izin kalau memang itu memenuhi syarat gitu. Ya, kami seperti sosialisasi partai politik, ya, kami berikan izin kok untuk pemasangan bendera di tempat-tempat yang memang sesuai aturan. Nah, tapi juga yang melanggar tidak berarti bahwa tidak ada aturan. Tidak, tetap ada aturan, dan kami pemerintah kota punya langkah konkret, yaitu melakukan penertiban. Penertiban. Penertiban hari ini apakah sudah dimulai atau belum, Bapak? Sudah penertiban sudah dilakukan sejak 2 minggu ini. Dan kita berharap bahwa penertiban ini kan dimaksudkan untuk masyarakat kita tahu bahwa ternyata ini melanggar nih. Ya, ini bukan sudah melanggar tahapan pemilu,
tapi juga melanggar peraturan daerah daerah. tentang tata Ruang ruang, itu. tentang reklame Reklame dan misalnya. Nah, kemudian bagi yang sudah ditertibkan kan tetap ada ruang untuk silakan. Eh, Kalau itu menyangkut dengan diri personal, personal. silakan datang ke Pol PP sebagai perangkat daerah Perangkat penegak perda Ya, dan eh, bisa eh, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apakah memerlukan buat izin dan seterusnya. Tetapi prinsip kita bahwa kalau kita ditanya dasar apa, memang ada perda melarang perda. untuk Bahkan himbauan itu sudah sudah dilaksanakan pada awal begitu. tahun. Jadi kalau bilang pemerintah arogan, ya arogannya dari mana? Karena pertama, tentu kita tanya, ya Anda punya izin tidak? Ya. Atau ada arahan dari partai politik untuk memasang sejak dini, sejak hari ini. Padahal partai politik sebagai peserta pemilu, dia sudah tahu tahapan-tahapan pemilu. Yang kedua, apakah Anda punya izin dari pemerintah? Ya kalau tidak ada, kami sudah turunkan, ini pelanggaran, dan silakan Anda urus. Gitu. Siap. Nah, menarik juga berkaitan dengan langkah strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang. Sebagai perpanjangan tangan juga adalah Pol PP hari ini sudah melakukan penurunan. Bahkan 2 hari belakangan juga berkaitan dengan salah satu media online yang mengatakan bahwa dia akan menggugat Pol PP karena telah merusak atribut-atribut yang telah dipasang. Salah satu partai politik. Menurut Bapak seperti apa? Ya, saya kira kan Pol PP bertindak sesuai aturan. Kemudian semua bisa diurai bahwa ini pelanggaran. Ya, tentu partai politik. Silakan saja berarti. Ya, Pol PP kan tidak serta-merta tidak paham aturan dia kan penegak perda. Jadi pasti ada aturan-aturan teknis yang menjadi dasar dari tindakan-tindakan konkret yang dilakukan. Ya, tentu kita berharap bahwa semua orang yang terlibat dalam pesta demokrasi ini semua mencermati aturan yang ada. Jadi kan semua hal teratur. Dia sendirinya bahwa partai politik itu sudah tahu. Ya, sesungguhnya tidak ada yang belum diketahui karena semua keputusan tentang pemilu ini itu merupakan pemikiran-pemikiran cerdas dari para politisi, bahkan dari partai politik juga. Gitu. Jadi kita yakin bahwa ini semua sudah bisa dipahami dengan baik. Tapi kalau biasanya ada pelanggaran-pelanggaran itu kan hanya realitas dari keinginan-keinginan personal untuk mengambil langkah-langkah percepatan saja. Itu hal karena kenapa kami mengundang partai politik dan partai politik serius, mereka bilang ya kami juga tidak tahu kalau ternyata ada orang-orang kami yang sudah memasang dengan segenap hati dengan cara-cara yang seksama. Kan alasan bahwa ada juga diminta oleh orang-orang untuk memasangkan gitu. Ya itu kan hal-hal yang dimaknai sebagai kerjasama yang baik. Tetapi kalau melanggar aturan kan tetap melanggar juga. Tidak karena ada kerjasama yang baik terus melanggar aturan lalu itu dibiarkan. Ya, sementara kita perlu dimanapun kita perlu keteraturan untuk kenyamanan dan ketentraman masyarakat kota maupun estetika kota. Nilai estetika kota juga bisa terlihat itu baik. Semua harus dilihat, dicermati dengan baik. Ya, gitu. Karena semakin hari semakin menjamur alat-alat peraga kampanye yang sudah dilakukan. Berkaitan dengan hal itu Bapak Noce, hasil lama pantauan Kesbangpol, apakah atau adakah pendidikan politik oleh partai politik kepada masyarakat? Karena perlu diketahui juga ada dana yang digelontorkan oleh pemerintah kepada partai politik untuk melakukan pendidikan politik. Pantauan Bapak, apakah sudah hari ini partai politik lakukan atau tidak? Jangan sampai mereka cuma mengambil dana itu tapi tidak lakukan apa-apa. Itu menjadi persoalan Bapak. Sehingga dana itu diperuntukkan untuk hal yang baik sebenarnya.
Dan memang pemerintah ingin supaya pendidikan politik kepada masyarakat itu bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab partai politik. Partai politik yang mana? Partai politik yang memiliki representasi keterwakilan di lembaga DPR, DPRD. Gitu ya. Nah memang kalau dari angka nominal sih sedikit, tidak banyak. Tidak banyak juga yang lakukan. Itulah kemampuan keuangan daerah untuk bisa mensupport partai politik melakukan fungsi-fungsi pendidikan. Nah, selama ini berjalan karena sesuai aturan itu bantuan sekecil apapun, bantuan keuangan bagi partai politik sekecil apapun itu sesuai dengan petunjuk itu 60%-nya untuk pendidikan politik masyarakat, 40%-nya untuk biaya operasional partai politik, overhead cost-nya. Nah, kenapa kami bilang jalan? Karena kalau ada aktivitas partai politik kami sering diundang. Ya, kami diundang untuk mengupgrade regulasi aturannya tentang berbagai hal yang terkait dengan hak-hak politik. Ya, baik yang dilakukan oleh infrastruktur politik. Ya, maupun yang dilakukan oleh suprastruktur politik, yaitu perangkat-perangkat daerah yang ada di pemerintah. Baik, ada berkaitan dengan partai politik, APK dan lain sebagainya. Mungkin sedikit kita beralih sedikit berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan, Bapak. Yang hari ini juga hampir sebagian besar di Kota Kupang ikut ambil bagian dalam peserta pemilu, bahkan ada juga tergabung dalam partai politik. Menurut Bapak seperti apa? Karena mereka menggunakan anggaran dari pemerintah. Menurut Bapak seperti apa hari ini? Saya lihat semua sedang mentaati regulasi yang sudah ada. Kan kalau kita lihat susunan peraturan perundang-undangan di Republik ini kan Perda itu sebagai yang punya kekuatan hukum terendah di sistem tata urutan perundang-undangan kita. Nah, kita di kota ini kan kita punya Perda 9 2016 tentang LKK. Ya, lembaga itu terdiri atas apa saja? Ada ketua, ada pengurus RT, RW, ya, LPM, ya, kemudian Karang Taruna, ya, tim penggerak PKK. Kemudian ada lagi lembaga kemasyarakatan lingkungan. Ya, jadi itu semua menjadi bagian yang juga tidak boleh terkait dengan peran-peran yang ada di partai politik. Gitu. Sehingga kalau ada yang memang memilih dan mau mengabdikan diri kepada masyarakat melalui peran politik ikut dalam itu, maka dia harus mengundurkan diri. Memang mengundurkan diri, dan memang itu yang harus pengamatan kami semua sudah berproses. Artinya bahwa ada ketaatan, ya, ada kepatuhan. Dan memang ada keteladanan. Dan orang-orang yang mau menjadi memperoleh legitimasi politik dari masyarakat, ya memang harus orang-orang seperti itu. Yang orang-orang yang mau menjadi teladan bagi terlaksananya berbagai aturan dalam kehidupan di masyarakat. Ya mau jadi orang-orang yang bisa menerima legitimasi politik, mau mengurus masyarakat, tetapi mereka tidak bersedia hati untuk menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Ya memang artinya itu hal yang bertentangan dengan sikap prinsip hidup nanti. Jadi dan bersyukur bahwa di kota ini semua bisa berproses untuk itu. Karena mereka merupakan pengguna anggaran juga. Diketahui seperti apa aturan itu berlaku. Sekecil apapun, tapi bahwa semua didukung oleh rakyat selama peran mereka melalui pemerintah Kota Kupang di berbagai kebijakan kebijakan politik anggaran. Itu. Jadi sekecil apapun, tetapi bahwa mereka ada dalam aturan itu. Dan kami bersyukur bahwa mereka semua berproses untuk menjadi orang yang taat pada aturan. Dengan sendiri Bapak harus memberikan bahwa ini merupakan edukasi sehingga
dari berbagai banyak lembaga kemasyarakatan Ya. kelurahan itu, Ya. ketika ambil bagian Ya. itu mereka Ya. harus mengundurkan diri. Itu yang menjadi penekanan Iya. dari Iya. Bapak sebagai pemerintah. Jadi politik ini kan sebenarnya hanya tentang proses untuk membentuk masyarakat. Untuk dia memiliki keputusan terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau seseorang sudah mengambil keputusan untuk terlibat dalam politik, maka dia harus paham apa yang esensi dari kata politik itu. Politik itu sendiri. Jadi esensi kata politik kan bukan soal bagaimana cara memperoleh kekuasaan dengan segala macam taktik atau bukan, tapi politik itu kan proses membentuk masyarakat untuk dia bisa mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pemilu adalah sarana yang paling demokratis untuk silakan semua orang boleh mengambil keputusan. Mengambil keputusan, tetapi syaratnya satu, ikut semua aturan main. Ikuti rel yang ada. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak Noce. Mungkin dari perbincangan berkaitan dengan proses-proses yang terjadi berkaitan dengan sinergitas pemerintah, Bawaslu Kota Kupang dalam melihat atau dalam mencermati proses pemilu yang sementara berjalan. Mungkin ini adalah closing statement dari Bapak berkaitan dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita bersama, sama-sama ambil bagian untuk proses pemilihan ke depan di tahun 2004 ini. Tentu atas nama pemerintah kota kami menaruh besar harapan kepada masyarakat Kota Kupang. Mari kita semua terlibat dalam pesta demokrasi yang akan kita laksanakan pada tahun 2024, baik pemilu maupun pilkada. Dengan pertama kita terlibat dan menjadi bagian dari pelaksanaan pemilu yang jujur, yang jurdil itu. Kemudian yang kedua, kita taati semua aturan yang berlaku sesuai dengan tahapan-tahapan pemilu. Kemudian jangan jadi kita kampanyekan anti golput. Juga. Kita kampanyekan anti golput. Kemudian kita kampanyekan, deklarasikan diri masing-masing sebagai tanpa hoaks. Gitu. Pemilu tanpa hoaks. Pemilu bebas hoaks. Kemudian yang paling dimintai dari kita semua peran adalah bahwa terakhir ini jangan ada prinsip ada uang ada suara. Ada uang ada suara. Bahkan juga politik identitas sekalipun juga. Apalagi yang terakhir, kita ajang pemilu ini bukan politik identitas. Tetapi biarlah dalam segala perbedaan kita satukan visi misi kita untuk satu tujuan pemilu, yaitu proses untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, kemudian proses sistem untuk mengganti kepemimpinan secara konstitusional, kemudian juga terseleksinya para pemimpin secara konstitusional, kemudian yang terakhir adalah demi kesinambungan pembangunan bagi masyarakat di lingkungan terdekat kita melalui orang-orang di dapil daerah pemilihan kita masing-masing. Baik di DPRD Kabupaten Kota, Provinsi maupun DPR RI, DPD. Dan Presiden dan Wakil Presiden. Baik, terima kasih banyak Bapak Noce. Demikian podcast Bawaslu Kota Kupang kali ini. Terima kasih banyak Bapak Noce yang sudah meluangkan waktu untuk hadir, memberikan masukan pencerahan. Sampai di podcast selanjutnya akan bisa kita berbincang lagi, Bapak.
Terima kasih. Terima kasih banyak. Salam awas, salam Pancasila. Baik, sahabat Bawaslu. Demikian podcast Bawaslu Kota Kupang edisi kali ini. Sampai jumpa di lain waktu bersama saya, Gabriel Natun. Salam awas. Salam awas.